if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Kalau sebelumnya kita telah membahas kakak tiri Ratu Victoria yang teramat tersohor itu, maka kali ini kami akan membahas ibu dari kedua wanita tersebut. Siapa lagi kalau bukan Victoria, Duchess of Kent. Yang seperti putrinya yakni Ratu Victoria, dirinya juga kerap memiliki cerita penuh intrik di dalam tembok istana. Dan tentunya sangat sayang jika dilewatkan. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas permaisuri Adelaide dari Inggris yang hingga akhir hayatnya tidak dapat melahirkan ahli waris bagi kerajaan Inggris, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Meskipun pada akhirnya dirinya nanti akan melahirkan salah satu raja Inggris paling klasik yang pernah ada di dunia, Putri Victoria sama sekali bukan orang Inggris. Ia adalah orang Jerman. Lahir dengan nama lengkap Mary Louise Victoria pada tahun 1786. Ayahnya adalah Franz Frederick dan ibunya adalah Kontes Augusta. Orang tua dari Putri Victoria adalah tokoh terkemuka dari keluarga Teutonic Saxe-Coburg dan Gotha, alias sosok yang sangat penting. Dan mereka seperti kebanyakan keluarga bangsawan kala itu yakni mengharapkan hal-hal besar dari putri mereka. Ketika Putri Victoria baru berusia 17 tahun, hidupnya berubah drastis. Mungkin tanpa terlalu peduli dengan pendapatnya, orang tuanya menikahkan dengan Charles, Pangeran Leiningen yang berkuasa. Tetapi menikah muda bukan hal terburuk yang mungkin menimpanya. Sebagai informasi, Pangeran Charles yang sekarang adalah suaminya itu adalah duda dari bibinya sendiri, dan tentu saja lelaki itu 2 dekade lebih tua darinya. Tepat setelah setahun pernikahannya, ketika ia baru berusia 18 tahun, ia dikaruniai anak pertamanya dengan sang pangeran. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki yang mereka beri nama Pangeran Karl, dan 3 tahun kemudian lahir seorang yang mereka beri nama Feodora, yang kebetulan telah kami bahas pada video sebelum-sebelumnya. Victoria baru berusia 20-an dan sudah menjadi ibu 2 anak, tetapi di balik wajahnya yang anggun, dirinya memiliki ambisi yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri, dan nantinya takdir akan menuntunnya ke kejayaan yang terbentang di hadapannya. Then will you get bored of killing me? Walaupun mungkin Victoria memendam ketidakpuasan dengan pernikahannya, namun di lain sisi ia dan keluarganya justru semakin berkuasa. Kakaknya yang bernama Leopold bahkan menikah dengan anggota keluarga kerajaan Inggris, yakni Charlotte, yang merupakan putri Wales dan pewaris tahta. Dapat dipastikan bahwa Leopold nantinya akan menjadi pendamping seorang ratu. Sementara itu, pada musim panas tahun 1814, suami Victoria yang tiap tahun tentunya semakin tua, yakni Pangeran Charles, meninggal dunia. Meninggalkannya terlantar dan berjuang keras untuk bangkit kembali. Namun, Victoria bukanlah putri yang lemah. Victoria segera menjadi wali bagi putranya, Karl. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya begitu dekat dengan tahta. Namun, pada beberapa tahun ke depan, dirinya akan memiliki peran yang jauh lebih besar. Bukan hanya kerajaan kecil di bagian Jerman, namun di dalam kerajaan Inggris yang paling berkuasa. Ketika Victoria telah terbiasa dengan tugas barunya, sebuah bencana mengguncang kaum bangsawan Inggris. Ipar Victoria, yakni Putri Charlotte dari Wales, meninggal saat melahirkan bayi laki-laki yang juga lahir mati. Leopold, yang merupakan saudara laki-lakinya, sangat berduka atas kehilangan istrinya. Tetapi Inggris sangat panik atas kehilangan pewarisnya. Hal ini memicu krisis suksesi yang sangat besar. Setelah kematian mendadak Putri Charlotte, Inggris tampak benar-benar kacau. Semua pewaris laki-laki Raja George III yang saat ini sedang sakit parah
hidup dalam ikatan yang menyedihkan dan tanpa anak atau melajang seumur hidup. Bahkan, parlemen harus membayar para lajang ini untuk menikah dengan seorang perempuan dengan harapan mereka akan menghasilkan pewaris tahta yang sehat. My heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Hanya beberapa bulan setelah krisis suksesi dimulai, Victoria menerima lamaran yang mengubah hidupnya. Berkat koneksi saudara laki-lakinya dengan kerajaan, Pangeran Edward yang merupakan adipati Kent, salah satu putra Raja George III, bertanya apakah ia bersedia menerima cincin ini dan tantangan untuk melahirkan satu bayi lagi. Kali ini bukan untuk Jerman, melainkan untuk Inggris. Lamaran yang bisa dikatakan jauh dari kata romantis sekali. Namun lepas dari itu semua, Victoria mengiyakan lamaran yang terlihat agak senonoh itu. Pertunangan Victoria dengan seorang pangeran Inggris tampaknya bahagia selamanya di luar. Tetapi di dalam ada cerita yang berbeda. Pangeran Edward melajang karena suatu alasan. Ia sangat menyukai meja judi berisiko tinggi dan ia telah menumpuk utang yang sangat besar selama masa lajangnya. Faktanya, Duke dan Duchess of Kent yang baru menikah itu sangat miskin sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di Jerman setelah pernikahan mereka demi menekan biaya. Ia hamil segera setelah pernikahan mereka dan pasangan itu harus segera kembali ke Inggris untuk memastikan pewaris tahta Inggris mereka benar-benar lahir di sana. Pada bulan April 1819, mereka pindah ke Istana Kensington untuk mendirikan rumah induk Victoria dan sebulan kemudian sejarah tercipta. Pada tanggal 24 Mei 1819, Victoria kembali menjalankan tugasnya dan melahirkan seorang putri kecil yang ia dan suaminya beri nama Putri Alexandrina Victoria dari Kent, calon Ratu Victoria dari Inggris. Putri Victoria tentu tidak dapat menutupi kegembiraannya, terutama karena sejauh ini belum ada pangeran Inggris lain yang berhasil melahirkan pewaris. Hanya setengah tahun setelah kabar bahagia Duchess of Kent, ia mengalami serangkaian tragedi yang mengejutkan. Pada Januari 1820, suaminya, yakni Pangeran Edward, meninggal dunia mendadak karena pneumonia. Kemudian, 6 hari kemudian, ayah mertuanya, yakni Raja George III, juga meninggal dunia. Dua pukulan telak ini benar-benar menghancurkan tahta Inggris dan sekali lagi mengubah Victoria menjadi seorang janda dengan pewaris kerajaan yang masih terbilang sangat muda dan tentunya begitu rentan. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Pada titik ini, Duchess of Kent bisa saja pulang ke Jerman sambil membesarkan Putri Victoria kecil di sana. Ada beberapa alasan yang cukup bagus untuk pilihan ini. Ia masih memiliki istana yang nyaman di rumahnya di Coburg, serta aliran uang tunai yang stabil namun tidak terlalu besar dari warisan suami pertamanya. Ditambah lagi ada fakta kecil bahwa ia tidak bisa berbahasa Inggris. Namun, sang Duchess justru mengambil resiko yang sangat besar. Dengan Raja George IV yang kini bertahta dan tidak adanya ahli waris yang sah lahir selain putrinya, Duchess of Kent memutuskan untuk menetap di Inggris dan mempertaruhkan masa depan putrinya. Tentu saja ia juga merupakan taruhan bagi dirinya sendiri. Jika bayi Victoria akhirnya menjadi ratu, sang Duchess akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan seperti yang akan segera diketahui Inggris, Duchess of Kent sangat haus kekuasaan. Hampir segera setelah Victoria mengumumkan niatnya untuk tinggal di Inggris, ia menciptakan musuh yang kuat. Karena suami keduanya telah meninggalkannya dengan segudang utang, Victoria ingin parlemen memberinya dan ahli warisnya yang berharga tunjangan kerajaan. Mereka tidak senang dengan hal ini, dan solusi yang mereka tawarkan sungguh menghina bagi Duchess of Kent. Karena enggan membiayai sepenuhnya seorang bangsawan yang boros lagi, pemerintah hanya memberi Victoria sebuah suite kamar kecil yang sudah usang di Istana Kensington, berdesakan dengan sekelompok bangsawan lain yang sedang mengalami masa-masa sulit. Sambutan kerajaan itu bukanlah yang diinginkan sang Duchess atau yang mungkin ia rasa pantas ia dapatkan. Namun saat itu, ia memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan. Victoria tidak tinggal diam tentang rencananya untuk meraih kekuasaan dan tak butuh waktu lama baginya untuk memiliki lebih banyak saingan di istana kerajaan. Namun pada tahun 1830, ia terjerumus dalam masalah besar. Di tahun yang sama, Raja George IV mangkat dan saudaranya yang keras kepala, yakni William IV, naik tahta. Masalahnya hanya satu, William sangat membenci Victoria. Berurusan dengan Duchess yang
terlalu bersemangat, sama sekali tidak menyenangkan bagi seorang angkatan laut yang santai seperti William IV. Terutama, tidak dapat dipungkiri bahwa sang Duchess telah membuatnya tertekan. William yang sudah tua juga masih belum memiliki anak yang sah, dan ia tahu ia harus bergantung pada Victoria dan putrinya yang masih kecil untuk mempertahankan garis keturunan. Meskipun Raja William IV tidak memiliki anak sah dengan istrinya yakni Ratu Adelaide, ia sebelumnya telah menjalin hubungan jangka panjang dengan gundiknya yang bernama Dorothy Jordan yang menghasilkan banyak anak di luar nikah. Reaksi Victoria terhadap hal ini sangat terkenal. Di bawah pemerintahan William, ia menganggap istana Inggris bejat tak bermoral dan dengan tegas menolak untuk mengunjunginya. Sang Duchess begitu menghakimi Raja William IV sehingga ia juga secara dramatis memutuskan untuk tidak mengizinkan putrinya Victoria kecil menghadiri penobatan raja. Konon karena ia tidak suka cara mereka menempatkannya dalam prosesi tersebut yang ia nilai kurang layak untuknya yang merupakan ibu dari calon Ratu Inggris selanjutnya. Semakin lama, sang Duchess dinilai semakin berulah. Dengan semakin terlihat jelas bahwasannya putrinya yakni Victoria muda menjadi pewaris yang tersisa, ia memutuskan untuk menjadi wanita berpengaruh di kerajaan Inggris dan ia membawa perseteruannya dengan William ke tingkat yang lebih tinggi. Ia tanpa segan juga menyerang istri William, di mana sang Duchess sering lupa atau lebih tepat enggan menjawab surat dari Ratu Adelaide dan bahkan menuntut tempatnya sendiri di kandang kuda kerajaan. Selain sikapnya yang dinilai sangat angkuh, Duchess Victoria juga kerap suka pamer. Tapi suatu hari ia bertindak terlalu jauh. Victoria begitu bangga dengan kemampuan melahirkannya. Ia percaya bahwa ia seharusnya diutamakan di acara-acara istana, alih-alih Ratu Adelaide. Lagi pula ia adalah ibu dari calon ratu dan Adelaide meskipun telah berusaha bertahun-tahun belum juga memiliki anak dan sudah melewati usia suburnya. And I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything? Seiring putri kecil sang Duchess tumbuh dewasa, dirinya juga mulai menunjukkan perilaku yang mengganggu. Setelah menjalani hidup yang penuh pergolakan, Duchess of Kent suka mengendalikan setiap aspek kecil dalam hidup putrinya yang paling berharga. Pada waktunya, sang Duchess mulai menciptakan apa yang disebut sistem Kensington untuk mendidik putrinya. Sistem Kensington tampaknya dirancang untuk menjauhkan Victoria muda dari semua orang. Sang Duchess memaksa gadis itu untuk tidur dengannya setiap malam, menolak hampir semua teman bermainnya kecuali anjing keluarga, dan menempatkannya di bawah sistem bimbingan belajar yang ketat untuk menjadikannya penguasa yang sempurna. Dan poin tambahannya, tentu sang Duchess secara khusus menjauhkan gadis itu dari keluarga Raja William IV. Namun lepas dari itu semua, sang Duchess tampaknya tidak sepenuhnya bersalah atas sistem Kensington. Pengawas keuangan yang terpercaya, yakni John Conroy, juga berperan besar dalam membangunnya. Conroy adalah sosok yang cerdas, ambisius, dan mungkin bahkan lebih setia pada sistem yang kaku itu daripada sang Duchess itu sendiri. Tak heran hampir semua orang di istana juga membenci Conroy. Ia mendapat julukan Raja John karena pengaruhnya yang begitu besar. Dengan Duchess dan John Conroy yang terus-menerus memikirkan cara baru untuk mengendalikan dan mengarahkan calon ratu kecil mereka, banyak yang mulai berbisik bahwa pasangan ini terlibat dalam perselingkuhan. Meskipun Conroy dalam posisinya telah menikah, Duchess dan Conroy tidak menciptakan sistem Kensington yang mengerikan itu hanya karena kebaikan hati mereka. Sebaliknya, Duchess secara eksplisit menggunakannya untuk menguasai putrinya dan meningkatkan peluang membangun kekuasaan yang kuat bagi dirinya sendiri jika Victoria menjadi ratu sebelum usia 18 tahun. Sedangkan apa untungnya sistem tersebut bagi Conroy? Tentunya dia hanya ingin memanfaatkan keduanya. Sebagai bagian dari siasat untuk memastikan Victoria benar-benar akan naik tahta, sang Duchess dan Conroy mengatur perjalanan melelahkan ke Inggris bagi sang putri untuk menggalang dukungan dan mengukur emosi rakyat terhadap calon penguasa mereka. Di tangan sang Duchess yang terampil dan terorganisir, perjalanan ini sukses besar. Meskipun Victoria membenci perjalanan tersebut dan selalu kelelahan setelahnya. Seiring tur berlanjut, Victoria muda memohon untuk berhenti. Tetapi ibunya mendesaknya untuk melanjutkannya. Kemudian pada Oktober 1835, gadis berusia 16 tahun yang kelelahan itu jatuh sakit. Dan bagaimana reaksi pertama ibunya dan Conroy? Mereka menganggap bahwa Victoria muda sedang berpura-pura sakit. Kemudian
Ketika mereka menyadari bahwa Victoria benar-benar sakit, mereka memanfaatkan kondisinya yang lemah untuk mencoba memaksanya menandatangani dokumen yang menjadikan Conroy sekretaris pribadi sang putri dan memberinya kekuasaan yang semakin besar. Keep me on red, oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Pada pesta ulang tahunnya yang ke-71 di tahun 1836, William IV mengadakan jamuan makan malam dan di sana dirinya membungkam ruangan dan menyampaikan pidato yang mengejutkan. Raja William IV sama sekali tidak berniat membiarkan sang Duchess mendapatkan sedikit pun kekuasaan dengan mengambil alih kekuasaan sebagai wali bagi putrinya, seperti yang direncanakannya. Dalam perjamuan, di hadapan banyak tokoh terkemuka pada masa itu, ia mengumumkan komitmennya untuk hidup 9 bulan lebih lama agar Victoria kecil dapat berusia 18 tahun di bawah pemerintahannya dan mencabut hak wali bagi ibunya. Seperti yang dikatakan William, jika ia masih hidup hingga ulang tahun Victoria, saya akan merasa puas karena menyerahkan pelaksanaan wewenang kerajaan kepada wewenang pribadi wanita muda itu, pewaris tahta, dan bukan di tangan seorang yang sekarang dekat dengan saya, yang dirinya sendiri tidak kompeten untuk bertindak pantas dalam situasi ini, yang mana sepenuhnya merujuk pada sang Duchess secara jelas. Pada 20 Juni 1837, sesuatu yang ajaib terjadi. Ya, bukan untuk sang Duchess. Hari itu, Raja William wafat hampir sebulan setelah keponakannya, Victoria, menginjak usia 18 tahun. Orang ini benar-benar bertekad untuk hidup cukup lama agar bisa menyingkirkan sang Duchess dari masa perwalian. Namun putri sang Duchess kini menjadi Ratu Inggris, momen yang ia tunggu sepanjang hidupnya. Jika sang Duchess berpikir bahwa kenaikan tahta putrinya hanya akan memberinya lebih banyak kekuasaan, ia salah besar. Malah, hal itu justru membawanya pada kehancuran. Victoria kecil selalu merasa jengkel dengan sistem Kensington yang sangat ketat, dan salah satu tindakan pertamanya setelah akhirnya menjadi ratu adalah mengusir Conroy dari keluarganya dan menjauh sebisa mungkin dari jangkauan ibunya sendiri. Tepat setelah naik tahta, Ratu Victoria menghina ibunya dengan brutal. Semua orang berharap sang putri akan tinggal bersama sang Duchess karena ia masih lajang. Tetapi sang penguasa hampir tak tahan melihat ibunya sendiri. Sebagai kompromi dengan kondisi ini, Ratu Victoria mengizinkan ibunya tinggal bersamanya di istana Buckingham, tetapi menempatkan kamar-kamarnya di sudut-sudut terjauh dari apartemennya sendiri. Meskipun Ratu Victoria telah mengusir Conroy dari hadapannya, sang Duchess masih mati-matian merencanakan cara untuk membawanya kembali ke tampuk kekuasaan. Selama 2 tahun yang panjang, sang Duchess berkampanye dan mendesak putrinya agar mengizinkannya kembali untuk berada di sisinya mereka. Pada tahun 1839, istana akhirnya meyakinkan Conroy untuk meninggalkan Inggris dan pergi jauh dari sang Duchess dan Ratu. Meskipun Conroy telah tiada, kerusakan telah terjadi. Kini terdapat keretakan yang dalam dan tampaknya tak terbatasi antara Victoria yang lebih tua dan yang lebih muda, dan butuh hampir sisa hidup sang Duchess untuk memperbaikinya. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. Dengan kepergian Conroy dari kehidupan Duchess of Kent, ia dan putri kerajaannya mulai semakin dekat satu sama lain. Tetapi sang Duchess masih sangat jauh dari orang-orang kepercayaan ratu. Namun suatu hari segalanya berubah. Dengan kelahiran anak pertama Ratu Victoria, keduanya berdamai dengan tulus. Dan sang Duchess menjadi seorang nenek yang penyayang dan bukan nenek yang suka ikut campur. Setelah bertahun-tahun ditekan, didesak dan mengalami kekacauan, keluarga itu kembali utuh. Namun sang Duchess telah menyia-nyiakan begitu banyak tahun dan hanya sedikit yang tersisa. Pada tahun 1854, salah satu orang terpenting dalam hidup sang Duchess meninggalkannya. John Conroy. Pada tahun itu, ia meninggal di Wales dalam keadaan terlilit utang yang besar, menyebabkan bisik-bisik berdengung di istana kerajaan. Ratu Victoria di sisi lain lebih banyak bersimpati daripada getir mendengar kabar tersebut. Menulis kepada ibunya bahwa Conroy telah menciptakan perpecahan antara kau dan aku. Namun sang Duchess memberinya tanggapan yang mengejutkan.
Bahkan lebih dari 1 dekade setelah pengusiran Conroy dari istana Buckingham, sang Duchess masih belum bisa melupakannya, dan ia bahkan tergerak untuk memaafkannya. Ia membalas surat putrinya, membelanya dengan coretan, "Saya tidak akan mencoba memaafkan banyak kesalahan yang dilakukan pria malang itu, tetapi akan sangat tidak adil jika saya membiarkan semua kesalahan dilimpahkan kepadanya." Namun tak lama kemudian, pengampunan itu akan diuji. Segera setelah Conroy meninggal, istana menemukan sesuatu yang meresahkan. Sang ratu mendesak ibunya untuk memeriksa laporan keuangan yang ditangani Conroy selama mereka bersama, dan angka-angka itu menguak segalanya. Meskipun sebelumnya ia sudah menduga, sang Duchess mengetahui bahwa Conroy telah mengambil sejumlah besar uang darinya. Pada akhirnya, ia hanyalah salah satu korbannya. Pada tahun 1860-an, sang Duchess telah berusia 70-an, telah menjadi nenek berkali-kali lipat, dan kesehatannya tidak sebaik yang ia bayangkan. Ia menetap di dekat kastil Windsor milik putrinya di Frogmore House, dan perlahan-lahan kesehatannya semakin memburuk di tengah lingkungan yang mewah. Akhir hidupnya semakin dekat. Pada 16 Maret 1861, Duchess of Kent yang berusia 74 tahun mengembuskan nafas terakhirnya setelah drama yang panjang. Meskipun segala rintangan, hubungannya dengan putrinya semakin erat dari tahun ke tahun, dan Ratu Victoria masih berada di sisinya saat ia meninggal, menggenggam tangannya. Namun, seperti ratu drama lainnya, mendiang Duchess masih memiliki satu hal lagi yang ingin diungkapkannya. Ratu Victoria sangat terpukul atas kepergian ibunya. Terlepas dari hubungan mereka yang sulit di masa awal kehidupannya, saking terpukulnya, ia segera memilah-milah kertas-kertas peninggalan ibunya di rumah untuk menyimpan kenangan tentangnya. Apa yang ia temukan sungguh memilukan. Saat mencari-cari, Ratu Victoria menemukan coretan-coretan keseharian ibunya. Saat membacanya, ia hampir menangis. Setelah setengah hidupnya diliputi rasa dingin dan manipulasi, dokumen-dokumen itu menunjukkan betapa sang Duchess mencintai putrinya dan betapa bersyukurnya ia atas rekonsiliasi mereka. Setelah selesai, Ratu Victoria sepenuhnya menyalahkan Conroy atas tindakan yang jahat dalam memisahkan mereka. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari Putri Victoria, Duchess of Kent, yang merupakan ibunda dari Ratu Victoria yang melegenda. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you do.